Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita masih bisa menunaikan kegiatan rutin kita. Terus menerus meminta, memohon kepada Allah diberikan kebaikan di dunia ini, lebih-lebih kebaikan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kita sekalian diakui sebagai umatnya dan akan diberikan pertolongan oleh baginda Rasul. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santri semuanya yang saya muliakan. Kesempatan pagi ini dalam kitab Miftahus Sa'adati was Surur sampailah pada halaman ke-13 sampai pada Ilajul Masaib. Apa artinya? Mengobati beberapa musibah. Jadi harus ada obatnya. Untuk apa? Untuk menenangkan pikiran dan hati. Karena kemarin kejembaran yang sering kita katakan itu adalah nikmat. Kerupekan yang itu kita katakan adalah musibah. Itu terus menjumpai kepada kita manusia. Mau hidup di negara manapun, di belahan bumi manapun, karena kita adalah seorang mamluk atau seorang hamba, pasti ketemu dua perkara. Kalau tidak dalam keadaan senang, yang menjumpai kita ya keadaan yang membuat kita kurang begitu senang. Entah wujudnya apa, tiap orang berbeda-beda. Di sini disampaikan oleh Abul Faraj bin Juzi radhiyallahu an. Tombone kanggo ngobati musibah-musibah niku wonten 7. Di musibah apapun itu yang dirasa menurut kita kurang enak, maka itu dianggap musibah. Sangat-sangat umum. Yang pertama bagaimana? Al-awwal ayya'lama bi anna ad-dunya darubbatila'in wal karbu la yurja minhu rohatun. Kita semua harus sadar bahwa dunia itu di sini disampaikan tempat di mana cobaan Allah diturunkan. Jadi dunya niku darubatilain, panggonan cobaan. Nah, karena kita sudah sadar bahwa dunia adalah tempatnya cobaan Allah diturunkan, yang pun kantun ngadepi mawon.
kantun dihadapi mawon. Wong pancen dunya niku tempate cobaan. Kan ada itu istilah bahwa dunia bagi orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah tempat cobaan. Tetapi dunia di hadapan orang-orang yang berpaling kepada Allah adalah surga. Jadi ad-dunya sijnul mu'min. Bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Bagaimana sulitnya di penjara? Ya takon karo wong sing wis tau ngalami di penjara. Rata-rata ya rekoso. Ya jadi kita harus sadar dunia ini tempatnya cobaan. Maka tidaklah kemudian ngarep-ngarep ngaso dari cobaan, buatan usah. Jangan kita berharap, ya Allah semoga tidak ada cobaan. Jangan begitu. Tapi yang kita harus siapkan, apapun cobaannya ya Allah, semoga Engkau berikan kekuatan kepada kami. Ya, jadi harus dibalik. Hidup di dunia enggak usah kemudian kepingin tidak ada cobaan. Pasti ada. Dimanapun tempatnya. Nah karena kita sudah sadar bahwa dunia adalah tempatnya cobaan. Tempatnya musibah. Yang perlu disiapkan adalah pikiran dan hati. Punya mental yang kuat menghadapi itu semua. Kan seperti kemarin disampaikan, lain orang, lain kepala, lain juga pemikirannya. Tetapi semuanya harus bisa dan sanggup menghadapi apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayya'lama annal musibata tsabitatun. Ini masih erat sekali kaitan dengan keterangan yang pertama bahwa seorang musab itu orang yang ditimpa musibah namanya musab. Seorang musab atau orang yang sedang ditimpa musibah kudu ngerti musibah iki tsabitatun, sesuatu yang tetap ada. Apa melih teng mriki menggunakan isim fa'il. Bukan fi'il tapi isim fa'il. Yang punya makna terus menerus. Ats-tsubut wad-dawam. Terus menerus. Oh, jebule dunia iku tempatnya cobaan ta. Nggih. Ya cobaan iku terus menerus. Dan jangan kemudian kita punya pikiran sing dicoba iku sing rekoso tok. Tidak. Jangan dianggap orang yang serba ada itu bukan musibah. Musibahnya ya itu. Kita berada itu musibah. Kita tidak berada itu juga musibah. Karena pertanyaan yang akan disampaikan di hadapan Allah nanti, ya pertanggungjawaban. Dalam keadaan tidak punya apa-apa, itu juga ditanyakan bagaimana sikapnya. Dalam keadaan berada, itu juga ditanya dari mana datangnya. Dan dari mana pertama dari mana datangnya, kemudian dikeluarkan melalui jalan yang mana. Itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut
ditutup tidak bisa berkata. Wa tukallimuna aydihim, yang berkata adalah tangan-tangan manusia. Menyampaikan apa yang telah dikerjakan selama di dunia. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kedua kaki. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dikerjakan di muka bumi ini. Ya, jadi jangan dianggap bahwa yang menderita, yang terkena musibah itu hanya orang-orang yang tidak kecukupan salah. Yang tidak kecukupan ditanya bagaimana sikap kamu mengelola kehidupan yang serba kurang. Apakah benar, apa tidak? Yang sudah berkecukupan ditanya juga dari mana datangnya dan bagaimana pentasarufannya atau pembuangannya. Bahkan di dalam Turatun Nasihin disampaikan lebih banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada orang-orang yang diberikan kehidupan mapan, finansial yang mapan di muka bumi ini. Ketika ditanya di hadapan Allah. Itu semuanya musibah. Sakit musibah. Bagaimana ketika kita sakit? Mengeluh terus apa tidak? Terima apa tidak? Kemudian ketika sehat digunakan untuk yang baik atau yang kebalikan darinya. Itu semuanya musibah. Maka jangan harap kita masih hidup di dunia ini berhenti. Tidak adanya musibah yang akan menerpa kita. Semuanya musibah. Ada satu kata-kata, kadal faqru ayyakuna kufran. Apakah kefakiran yang dialami oleh manusia itu membawa dirinya mendekati kekufuran atau malah menambah keimanan? Karena kadang-kadang gara-gara kurang terus kehidupannya, kemudian ditawari sesuatu, akidahnya tergoncang. Bismillah aku baik. Ora perlu susah-susah sholat imang waktu sedino. Ora usah susah-susah poso ndadak poso barang. Bismillah aku baik. Bahkan dunia saya cukupi. Tiap bulan saya kasih jatah. Sembako saya kasih, uangnya juga saya kasih. Beri nek melu nyong bae. Pindahlah bersamaku. Banyak yang kemudian katut. Apakah itu bukan cobaan, kefakiran? Cobaan. Hidup yang serba ada pun itu cobaan. Setelah berada, sombongkah dia? Cungkakkah dia? Tawadukah atau malah sebaliknya? Itu semuanya cobaan. Jangan mengira yang dicoba itu hanya yang kekurangan. Tidak, semuanya cobaan. Ats-tsalitsu ayyuqaddira wujuda ma huwa aktsaru min tilkal musibah. Yang ketiga, aduh bisa jadi ini adalah musibah yang masih sedikit. Ada musibah yang akan datang yang lebih besar. Nah, jadi jangan kemudian kita berdoa dilepaskan dari musibah yang ada di dunia ini. Karena ketika kita cermati, dewek ndonga ya Allah, semoga tidak ada musibah, tidak ada cobaan yang Engkau berikan kepada kami. Akhir Allah mengabulkannya. Masuklah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena yang sudah tidak ada cobaan, hanya dengan cara itu Allah lepas kita dari muka bumi ini dan kemudian kita berjumpa dengan apa
yang akan diterima oleh kita, atau kita akan membuka seberapa banyak bekal yang sudah disiapkan. Yang keempat, ar-rabi'u an-nadru fi haliman ubtuliya bimithli hadzal bala' fa inna ta'asya rohatun azimatun. Sebagai tombo, mau tombone dheweke kudu ngerti dunia iki tempat cobaan. Yang kedua, cobaan itu akan terus-menerus ada. Yang ketiga, bisa jadi cobaan ini adalah masih sedikit dan masih banyak cobaan yang lebih besar lagi berikutnya. Yang keempat, kita harus bisa mikir-mikir, ngangen-ngangen ketika ada seseorang yang diberikan cobaan, dia kok kuat dengan kesabarannya. Kamu harus bisa, ya Allah, apik teman kayak bocah sabar. Saya pengen nyontoh kepadanya. Kan cok kadang-kadang di sawang seko pandangan manusia, cobaan datang bertubi-tubi. Dari yang ini, geser yang itu, geser lagi yang ini lagi, geser lagi yang itu, bertubi-tubi. Sampai orang yang melihat pun menjadi iba, melas. Kayak melas teman. Tapi ternyata di balik cobaan yang bertumpuk-tumpuk, di balik cobaan yang bertubi-tubi itu tadi, dilihat dari kejauhan, dia tetap bisa bertahan. Dia tetap bisa bersabar. Dia hadapi semuanya dengan lapang dada dan kepasrahan diri. Ono wong sik modele kok ngoten niku, sampean ngerti. Bisa dicontoh. Luar biasa. Kan banyak ada yang enggak kuat. Dengan cobaan yang bertubi-tubi, dengan cobaan yang bertumpuk-tumpuk, ono sing ora kuat. Dan tidak sedikit dari orang yang tidak kuat menerima cobaan itu, kemudian menghantarkan dirinya kepada keputusasaan, sampai-sampai tidak kurang ada yang bunuh diri gara-gara gak siap menghadapi cobaan. Ana sing minum racun tikus, ana sing minum racun nyamuk, ana sing menggantung diri, ana sing melempar diri dari jembatan ke bawah jembatan. Banyak sekali contoh-contoh di mana ketidaksiapan pikiran dan hati ketika ditimpa musibah. Nah, ketika kamu melihat kejadian itu, ambillah pelajaran. Kok ono wong sing dicoba bertubi-tubi tapi kuat. Masya Allah, hebat baca. Ada satu kisah nyata. Di ono sijining wong dekne niku luar biasa hebat. Karena menurut saya dia diberikan cobaan yang begitu dahsyat. Pertama, ibunya diberikan sakit. Yang dengan sakit itu tidak sadar siapa dirinya. Setelah itu, bapaknya berpisah dari ibunya. Nah, sekarang yang ngopeni ibunya ya bocah niku. Dan kebetulan ayahnya juga sudah sepuh. Artinya tidak bisa bekerja seperti dulu lagi. Dia juga sedikit banyak menanggung kehidupannya. Tapi dia kuat. Sampai-sampai di dalam hati saya iki ngomong, kira-kira hadiah apa
yang Allah akan kasihkan kepadanya karena dia sanggup ngopeni cobaan sing rupine ngoten niku. Tidak lama ada kabar. Nah, dekne iki ya sepoke bisa melakukan sesuatu. Tapi menurut batin saya tetap sesuatu itu hanya persenan kecil lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa yang akan diberikan kepadanya. Entah itu di dunia ataupun di akhirat. Karena dia merelakan kehidupannya sendiri hanya untuk ngurusi kedua orang tuanya yang sudah pisah dan yang satu lagi tidak sadar. Dan itu terus bertahan. Sampai pernah dekne curhat. Nek iki pas ora kuat-kuate ngadepi ngoten niku. Dia lunga pergi. Nganggo helm cok nangise teng riku. Ya tumpahkan untuk meluapkan bagaimana hati karo pikiran ben tenang, akhirnya metu. Metu nganggo helm barbari nangis di situ. Tapi dalam batin saya, hadiah apa yang akan Allah berikan kepadanya? Karena tidak akan pernah mungkin. Ya, hadiahnya itu kecil tidak akan pernah mungkin. Asalnya ngopeni wong tua itu jimat temenan. Dan dia berhasil. Lah kula mau nih berhasil prigi wis puluhan tahun. Kalau baru sehari 2 hari ya bisa jadi kentahan, tapi kan wis tahunan. Bahkan 10 tahun lebih. Dan dia berhasil. Tidak melepas dari itu semua. Berarti dia berhasil. Nah, ketika ada orang-orang yang diberi cobaan bertubi-tubi banyaknya, lu kok kuat? Dia yang harus diintip. Bagaimana jiwanya? Kita harus intip dan kita contoh. Kemudian al-khamis an-nadru fi haliman ubtuliya akthar min hadzal bala fayahunu alaihi hadza. Kita juga harus nyawang-nyawang wong sing duwe cobaan lebih banyak daripada kita. Iya ya, kae duwe cobaan kathah temen ngono iku. Biar tetap santai, enjoy, ditunaikan. Nah, dengan begitu kemudian hati kita akan merasa lebih adem. Ya sekali lagi, kenapa? Wong iki cok kadang-kadang orang nyongko nek dek nene iki sedang dicoba karena cobaan menurutnya adalah setiap kehidupan contoh kurang rezeki, kurang nopo, ikut tok sing dianggap musibah. Jarang sekali orang-orang yang berkehidupan mapan kemudian kemapanannya dianggap bahwa itu musibah. Jarang. Padahal itu pun musibah. Mulai cok kadang-kadang rata-rata sing podong ngresu lho niku. Wong sing ora diberikan kecukupan karo Allah karena dianggapnya itu musibahnya itu. Padahal berlimpah-limpahnya harta itu musibah juga. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan ketika seseorang diberikan kelengkapan hidup, fasilitas yang bagus. Kok nganggepe iku dudu musibah? Lah iku musibah terbesar. Paham mboten iki? Wong duwe urip enak banget. Disangkanya itu bukan musibah. Itulah musibah terbesar. Karena dikala manusia tidak sadar bahwa ini cobaan, dia terlena.
anggak lah, sombong lah, kumaluhur lah, pokoknya congkak lah. Nganggepe karena dirinya di atas dari siapapun. Padha karo wong duweni ilmu sik luwih dhuwur, itu juga cobaan. Jadi semuanya itu cobaan. Tapi kau cobaan gak seneng temen yang gono. Lah iki semedeni. Kan ada ungkapan itu, orang yang diberikan fasilitas cukup, kehidupannya mapan, apapun itu ada. Dalam kata-kata yang lain, itu sedang diistidrojkan oleh Allah. Iki dijor, kami ngoten niku. Sadarkah ia atau tidak? Padha karo wong mancing. Sampeyan mancing, setelah umpan dilempar, barbare ono kroso ikan iki mulai nitili. Dedet. Mulai kerasa iki benange. Sebagai tukang mancing, ora langsung disaut. Tapi dilepas. Tujuannya ben apa? Ben oleh si ikan makan umpan, iki bener-bener jero. Setelah itu ditarik, maka yang robek tidak hanya mulutnya, tapi mulai bagian perut itu juga ikut robek. Dan ketahuilah ketika itu ikan tidak bisa melepaskan diri dari pancing. Orang pun demikian. Ketika semuanya diberikan kecukupan, lo kok ora sadar nek iku adalah cobaan. Maka ketahuilah iku podo karo unjar siksa dipancing. Ketika tidak sadar, terlena, maka tumpuannya akan jauh lebih menakutkan dibandingkan orang-orang yang dicoba dengan kekurangan-kekurangan yang menimpa pada dirinya. Ya, jadi kudu ngerti, semua orang berpotensi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada cobaan iki paling ijidro. Wong lahir dalam keadaan wis edan. Nono cobaan iku. Loro ya ora kerasa loro. Dan ben ora ditakoni karo Allah. Kenapa? Karena tidak ada jiwa mukallaf pada dirinya. Timbetu begitu mulai bisa omong wis edan. Iku aman iku malah. Lah mlebu swarga ora Pak. Mlebu neraka. Ana sing dawuh iku ora mlebu swarga, ya ora mlebu neraka. Mlebune pundi? Di bukit A'raf, tengah-tengah antara surga dan neraka. Di weruh surga senengan pengin, weruh neraka wedi. Terus yang ngono. Arep ana surga orang tau ngamal apik. Orang arep dilepake neraka lho ora tau ngamal elek merga kehendaknya. Pancen yang ngono terus. Jadi siapapun berpotensi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekurangan itu merupakan cobaannya, dalam kelebihan itu juga merupakan cobaannya. Yang keenam, agar hati kita plong tenang setelah kita ditimpa sebuah musibah, kita bisa hadapi dengan sebaik-baiknya, maka kita berharap ada ganti yang Allah siapkan untuk kita. Ada ganti yang Allah sedang siapkan untuk kita. Seperti di sini ada satu kisah. Ada seseorang yang diberi nama Luqman. Kemudian ia ditanya, "Matat zaujatuk?" Istri kamu mati? Jawabannya Luqman, "Nggih. Tajaddada firasyi." Boten apa-apa lah, kula wis ikhlas bojo kula mati, muga-muga ana gantine. Oh iku yang malah utuh cobaan. Iku cobaan. Malah dongane yang ngono. Enggak begitu. Garwane sampean mati, Mas. Nggih. Sedih ora? Ya sedih tah. Tapi ya insyaallah ana gantine. Iki malah ndarani ndongakne elek.
Iki aja dibahas dawa-dawa iki medeni iki. Yang ketujuh, talabul ajri bis sabri fi fadhailihi wa thawabis sabirin wa sururhim fi sabrihim. Nah, dengan cobaan yang sangat banyak, semua berpotensi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap ketika kita sabar menghadapi cobaan itu ada pahala dari kesabaran yang akan diterima. Ngono iku. Nah, sabar itu yang akan membawa manusia kepada maqamir ridho, kedudukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-ghayah, dan kedudukan diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, itu merupakan kedudukan terpuncak. Ya, puncaknya daripada harapan manusia adalah mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqamir ridho fahuwa al-ghayah. Kedudukan diridhoi, kedudukan dirahmati, kedudukan diberikan kasih sayang oleh Allah, itu adalah derajat tertinggi, puncaknya derajat. Kan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya bahwa saya tidak akan masuk surga hanya karena amalan saya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, maka sahabat bertanya, bagaimana aku? Ya podo mawon kowe, ya podo ora bakal mlebu surga gara-gara amalane kowe. Lah terus Kanjeng Nabi melanjutkan, yang membuat kita dimasukkan ke surga, yang membuat kita diberikan tempat yang mulia, ya karena semata-mata ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tunaikan, ya Allah Gusti mugi-mugi memberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita diselamatkan tidak hanya di dunia yang enak ini, tapi akhirat pun kita mendambakan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sedang dirasakan seperti sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.